Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya atas nama Marcella Yulvikta Krisilon, mahasiswi Undana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1903 03 00 19. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas review buku ke-6 dengan mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Penyelidikan kuantitatif kritis eksperimental. Dalam bab ini, kami mendemonstrasikan bagaimana penulis pertama menggunakan kerangka materialis dan posthumanis baru untuk melakukan studi empiris yang diinformasikan secara filosofis tentang identitas birasial hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialisme baru dan posthumanisme untuk mengkritik dan mengembangkan pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan penjelasan baru tentang identitas birasial yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif tentang biralisme hingga saat ini mengasumsikan rasa diri birasial yang terpadu dan stabil, dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode penelitian dalam pembentukan identitas birasial. Teori-teori posthumanis dan materialis baru menawarkan kritik penting terhadap asumsi ini, dan dengan memanfaatkannya, kami berusaha memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas ini dalam penelitian psikologis. Untuk tujuan ini, kami menggunakan realisme agenial untuk memberikan kerangka teoritis yang dapat digunakan. Yang pertama, memandang birasialitas sebagai multiplisitas penampilan identitas. Yang kedua, menguji materialitas dari pengalaman partisipan dan penelitian. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara di mana hasil terjerat dengan cara mereka direproduksi. Tujuan studi Travis adalah untuk menguji pembicaraan identitas dan penampilan subjek atau identitas dari 5 individu birasial hitam putih selama wawancara semi terstruktur dan melalui kuesioner psikologis. Kami menyajikan metodologi penelitian ini, experimental critical qualitative inquiry, dan konsep ketertarikan yang bertujuan bersama-sama sebagai contoh penelitian empiris posthumanis melalui ekoi dan keterjeratan yang disengaja. Kami mengganggu biner manusia dan bukan manusia, dan wacana dan materi dalam penelitian wawancara transformatif, sambil tetap terlibat dalam penyelidikan empiris dalam melakukannya. Kami bekerja untuk mengembangkan metode wawancara dan metode kualitatif secara lebih umum. Di sini menunjukkan bahwa metode empiris dan filosofi seperti post-strukturalisme, materialisme baru, dan posthumanisme tidak dapat dibandingkan, melainkan dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi temuan penelitian yang sebelumnya tidak memungkinkan. Pada bagian berikut, secara singkat mengeksplorasi kerangka posthumanis dan materialis spesifik yang digunakan dalam studi Travis tentang individu birasial hitam putih. Humanisme, posthumanisme, realisme agenial, dan penelitian pasca kualitatif. Studi birasial Travis dan teori tentang ekoi dan keterjeratan yang bertujuan didasarkan pada posthumanis dan materialisme baru. Posthumanisme bukanlah kerangka kerja terpadu dan telah diistilahkan dengan beragam istilah pasca representasi. Di antara label lainnya, penulis yang menulis dalam nada yang sama tetapi mendahului penamaan proyek-proyek ini secara
retrospektif dimasukkan dalam tradisi ini. Sejauh mana masing-masing istilah ini menggambarkan tradisi yang sama tidak pasti karena masing-masing proyek komponen menggunakan metode, teori, dan tujuan individu mereka sendiri. Sementara komparabilitas teoritis dari proyek-proyek ini masih dalam perdebatan. Semua orientasi ini sama-sama berusaha untuk mendesentralisasikan subjek manusia sebagai agen tunggal dan mempromosikan peran material dalam analisis dunia sosial. Istilah posthumanisme dan materialisme baru untuk menggambarkan kerangka teoritis saat ini dan yang akan datang untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui yang beresiko menekan perbedaan penting antara proyek-proyek ini. Humanisme secara historis dimulai sebagai mekanisme pembuatan batas untuk menarik perbedaan biner antar manusia. Perbedaan ini menjeratkan dan terus mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada di mana manusia memiliki hak untuk mendominasi agensi pada individu dan memberdayakan kepercayaan pada diri manusia sebagai entitas yang masih dan terus-menerus mengintegrasikan dengan seperangkat karakteristik statis seperti jenis kelamin, kelas, ras, orientasi seksual. Agensi dalam penelitian humanisme dipandang sebagai karakteristik bawaan dari subjek esensialis. Ini mengarah pada implikasi bahwa seorang individu dengan agensi adalah aktor sukarela yang membuat pilihan dan yang diinginkan daripada keyakinan pada manusia sebagai agen tunggal meminggirkan dunia material dalam produksi makna, dan di luar ini memperlakukan pemisahan sebagai reaksi terhadap imperialisme. Pemikiran humanisme posthumanisme berusaha untuk menentang sifat yang tampaknya terbukti dengan sendirinya dari diri manusia dan manusia atau non-manusia. Perbedaan ini menyiratkan dan terus mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada di mana manusia memiliki hak untuk mendominasi, yang bukan tradisi humanisme memusatkan agensi pada individu dan memberdayakan kepercayaan pada diri manusia sebagai entitas yang masih ada dan terus-menerus mengintegrasikan dengan seperangkat karakteristik statis seperti jenis kelamin, keyakinan hegemonik manusia sebagai agen tunggal meminggirkan dunia material dan memproduksi makna. Di luar ini memberlakukan pemisahan palsu manusia dari dunia sosial. Sebagai reaksi terhadap imperialisme pemikiran humanis, para sarjana posthumanis berusaha untuk menentang sifat yang tampaknya terbukti dengan sendirinya dari diri manusia dan non-manusia. Ini memungkinkan redistribusi agensi dari manusia ke material, sebuah gerakan yang membentuk fondasi posthumanisme. Posthumanisme tidak identik dengan transhumanisme, di mana kualitas manusia diperluas dan diperkuat sebagai reifikasi radikal dari humanisme. Posthumanisme adalah penolakan terhadap universalitas kualitas manusia dan terkait dengan anti-humanisme, di mana kekuatan imperial dan penjajahan humanisme diberikan pengawasan khusus. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada tapi juga mengilami reterorisasi metode dan menjadi ilmu sosial, tetapi juga di bawah istilah penyelidikan pasca kualitatif. Untuk mengoperasionalkan pemikiran posthumanis untuk studi birasialitas, kami menggunakan pemikiran karena realisme agen, salah satu kerangka materialis baru yang paling menonjol. Penelitian gender dalam pendidikan lingkungan menerapkan teori dan metode penelitian feminis di banyak bidang penelitian. Pendidikan bukanlah hal baru, terlepas dari relevansinya yang jelas dalam bidang pendidikan lingkungan dan masalah penelitian pendidikan lingkungan hidup, pendekatan dan gender
atau feminis yang tidak bermasalah jarang terjadi. Namun ketika diterapkan ada pengakuan yang memungkinkan ketidakhadiran perempuan dari diskusi yang membingkai lapangan dan dampak krisis lingkungan, seperti perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan. Hal ini terutama terjadi pada perempuan yang terpinggirkan karena kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan dan dikonstruksi sebagai korban degradasi lingkungan. Analisis ekofeminis muncul dari persimpangan penelitian feminis dan berbagai gerakan untuk keadilan sosial dan kesehatan lingkungan. Eksplorasi yang mengungkap penindasan terkait gender, ekologi, ras, spesies, dan bangsa. Ini terkait erat dengan teori materialis baru dan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengganggu praktik yang dinormalisasi dalam pendidikan lingkungan. Syarat ekofeminisme diciptakan oleh Francisco de Beauharnais dalam bukunya Le Feminisme ou la Mort. Itu dimaksudkan untuk mewakili potensi perempuan untuk membawa revolusi ekologi untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di planet ini. Revolusi ekologi seperti ini memerlukan hubungan gender atau baru antara perempuan dan laki-laki dan antara manusia dan alam. Fokus ekofeminisme adalah pada bagaimana apa yang Martikel disebut ideal hegemonik yang ditinggikan secara budaya maskulinitas dipromosikan melalui serangkaian dualisme yang saling terkait seperti pikiran atau tubuh, akal atau alam, maskulin atau feminim, manusia atau alam. Ekofeminisme menentang pemikiran dualistik ini untuk mengurangi pemisahan dan mempromosikan hubungan dengan alam. Ekofeminisme menantang subordinasi alam yang tampaknya lebih melekat erat dengan wacana yang juga mendorong dominasi kolonialisme, rasisme, dan seisme. Konsep agensi juga merupakan ekofeminisme yang penting. Misalnya seperti Alamio berpendapat untuk feminisme lingkungan yang menekankan aliansi politik antara perempuan dan alam yang tidak akan meluncur ke esensialisme. Dia berpendapat bahwa berfokus pada agensi perempuan dan alam dapat membantu menjaga lingkungan hidup di area politik dan dapat menentang perampasan alam sebagai sumber daya dengan menekankan alam sebagai aktor dan dengan meruntuhkan kesenjangan alam atau budaya sehingga meruntuhkan sistem dominasi. Ekofeminisme mengalami reaksi feminis pada akhir 1990-an, dikritik sebagai esensialis, elitis, dan etnosentris secara efektif. Namun, belakangan ini, studi di persimpangan feminisme lingkungan telah melihat kebangkitan label ekofeminisme. Lingkungan feminis atau keadilan lingkungan feminis global mencatat bahwa catatan materialis tentang hubungan wanita seperti yang dilakukan Merchant, yang menganggap alam adalah subjek aktif, bukan objek pasif untuk dikuasai dan manusia. Itu saja hasil video kali ini. Terima kasih Bapak, selamat siang.